Aku ada di Kuala Lumpur dalam perjalanan on the way ke Sabah besok, kota Kinabalu, di mana atas undangan SIB yang mereka mengundang saya untuk menjadi pembicara di dalam konferensi doa yang akan dihadiri sekitar 1.500 sampai 2.000 pendeta dan leaders ya. Wow, that's really awesome. Something yang benar-benar bagaimana mereka mempertahankan api revival sedemikian rupa. Dan bukan kebetulan saya ini ada bersama dengan saya Pastor Philip So dari KL yang dia juga bawa api revival dari daerah Borneo sana. Dan ini bukan kebetulan malam hari ini kita berbicara mengenai Borneo ya, Borneo ya. Di mana ibu kota kita berpindah ke IKN ya, di Kalimantan. Ada apa dan Tuhan bicara apa? Nah, mari kita dengar dulu. Saya berikan kesempatan kepada Pastor Philip So, dan mungkin saya nggak tahu apakah Pastor Edwin Agung juga sudah hadir. Kalau enggak apa-apa, kita berikan waktu dulu kepada Pastor Philip So. Silakan, my brother. Dia ada bersama dengan saya di hotel di Kuala Lumpur. Shalom, Shalom silakan. Indonesia, dan terima kasih kepada Pak Pendeta Daniel kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara sedikit. Dan kami bertemu di Indonesia, kemudian di Israel, kemudian di Perth, dan baru-baru ini di Singapura, dan sekarang di Kuala Lumpur. Dan sebelum beliau akan pergi ke Kota Kinabalu di negeri Sabah esok untuk melayani di Pulau Borneo, hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri Sabah, iaitu satu daripada 13 negeri di negara Malaysia. Ada di Semenanjung 12 negeri, dan di Sabah Sarawak ada 2 negeri. Dan Sabah Sarawak ini di Pulau Borneo ini seperti negeri-negeri di mana kekristenan itu sangat kuat ya, dan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu orang-orang Kristen banyak berbicara dalam bahasa Melayu lah, bahasa Indonesia. Tetapi di Semenanjung Malaysia ini kurang sedikit, tetapi dalam beberapa tahun ini, puji Tuhan, banyak daripada Pulau Borneo sudah datang ke Semenanjung Malaysia, termasuk juga orang-orang Indonesia yang bekerja di Semenanjung Malaysia ini. Jadi sekarang puji Tuhan ada banyak orang-orang Kristen yang sudah pindah ke Semenanjung dan membantu Malaysia di Semenanjung ini untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan dari Pulau Borneo dan Indonesia ke Semenanjung Malaysia ini. Saya sebenarnya orang dari Semenanjung, tapi saya pernah tinggal di Sarawak, di satu kawasan pembangunan rohani di Bakallalan, di mana kami ada Gunung Doa yang lebih kurang 7,000 kaki di atas paras laut, dan saya belajar di sana, sekolah Injil, dan juga saya belajar suku bahasa Lun Bawang di sana. Kemudian bila saya balik ke sini, saya juga terus kembangkan pelayanan di antara orang-orang asli, orang India, Cina, Melayu, dan orang Indonesia juga, dan orang di antara bangsa. Dan sekarang saya menangani satu pelayanan di Bukit Doa di Bentong, Pahang, sesuai dengan panggilan Tuhan untuk saya dari tahun 86, di mana saya dibawa pergi ke Pulau Borneo, dan di mana saya belajar tentang Bukit Doa dan Gunung Doa. Dan Tuhan selepas 10 tahun bawa saya ke Israel, dan selepas itu banyak kali lagi ke Israel. Kemudian bila saya balik ke Semenanjung Malaysia, saya buka pelayanan di antara orang asli dan orang Indonesia dan orang Afrika, dan akhirnya sekarang menangani satu Bukit Doa sesuai dengan panggilan Tuhan untuk saya, dan bersama dengan orang-orang asli
di Semenanjung Malaysia ini kami berdoa untuk suku dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dan kami berusaha supaya ada 24 jam doa. Tapi pada masa ini kami masih dalam cuma pelayanan ini cuma 10 tahun lamanya, dan nanti pada 25 Disember ni kami akan merayakan ulang tahun yang ke-10 sesuai dengan tanggal 24 bulan 9 dalam Alkitab, yang bersama dengan 25 Disember pada tahun ini. Jadi pelayanan ini di Bukit Dua ini diberi ilham dari kitab Hagai, di mana Tuhan kata apabila kamu letakkan dasar bagi bait suci, pada hari itu saya akan memberkati kamu. Dan Tuhan membawa saya untuk memulakan pelayanan Bukit Dua di Semenanjung ini pada tanggal 16 dan 17 bulan Disember 2014, yang bersamaan dengan 24 bulan Kislev di Israel. Jadi pada masa itu Tuhan menampakkan kepada saya kalender Israel itu tidak sama dengan kalender yang kita the Gregorian calendar, ya. Jadi saya puji Tuhan apabila saya lihat apa yang Roh Tuhan beritahu dengan saya dulu tahun 1986, itu 16 dan 17 Disember 2014 itu bersama dengan 24 bulan 9, iaitu Kislev di dalam Alkitab. Dan dari situ sampai tahun ini sudah 10 tahun, dan kami melihat pekerjaan Tuhan ini sampai orang asli kami dapat pergi ke Israel dan bersaksi di sana kepada Israel, dan sehingga Tuhan memberi saya masa untuk membaptiskan orang di Israel, pada orang tempatan di Israel, dan membawa mereka kepada Tuhan juga. Jadi dari pelayanan ini kami sangat mengucap syukur dapat bertemu dengan Pak Daniel yang juga dalam pelayanan doa luar biasa di Indonesia, dan kami sangat mengucap syukur kerana Tuhan beri kami kesempatan untuk jumpa dengan dia pada hari ini di sini, satu malam bersama dengan dia, dan tolong doakan pelayanannya di Sabah di antara SIB. Dan ya, saya sebenarnya tamat dari sekolah Injil di Sidang Injil Borneo di pedalaman Indonesia, Bakalan, iaitu sempadan dengan Indonesia saja sebenarnya. Dan SIB ini, Sidang Injil Borneo ini mulai dengan dari pedalaman di Ulu, dan sebenarnya orang Indonesia dari sebelah Bakalan itu mereka mula berita Injil kepada kami dari China Inland Mission dalam 1930-an, dan puji Tuhan pada tahun 1973 ada kebangunan rohani di Sarawak, di Bakalan dan Bario, di antara suku Lun Bawang dan suku Kelabit, dan kebangunan rohani itu sudah menyebabkan Injil diberitakan di seluruh Pulau Borneo, dan juga sampai kami dapat membawa, saya sebagai orang Cina dari Semenanjung Malaysia juga dapat mengalami kebangunan rohani itu, sehingga saya sendiri pergi ke Pulau Borneo di Bakalan dan merasa dan belajar dan mengetahui, belajar tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan juga Roh Tuhan memberitahu kepada kami waktu kebangunan rohani, di akhir zaman kamu akan bersatu dengan Israel, dan kamulah Israel akhir zaman, kamu adalah Rasul Paulus akhir zaman. Dan ternyata terbukti selepas 10 tahun saya hidup di negeri Sarawak, di Bakalan itu, Roh Tuhan bawa saya pergi ke Israel pada kali yang pertama pada tahun 1995. Dan puji Tuhan, selepas itu saya diberi kesempatan untuk membawa orang Lun Bawang dari Bakalan ke Israel juga pada 1999 itu. Dan tahun lepas, puji Tuhan, selepas 50 tahun kebangunan rohani di Bakalan dari 1973, seorang bapa rohani iaitu Pak Tagal Paran bersama dengan anaknya itu, dengan keluarganya, sempat membawa saya ke Israel dalam ulang tahun kebangunan rohani yang ke-50, tahun Jubli atau tahun Yobel. Dan dari situ kami dapat melihat satu penerobosan
kepada negeri dan negara dan suku dan bangsa kami. Dan salah satu mereka itu bila dia balik daripada Israel tahun lepas, tahun ini dia menjadi yang dipetua Dewan Negara di negara Malaysia, iaitu President of the Senate. Walaupun dia tidak lama dalam penempatannya, cuma 2 bulan setengah kerana beliau meninggal dunia secara tiba-tiba kerana satu penyakit. Tapi kita puji Tuhan dari pedalaman, dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Baclalan, Tuhan bawa orang dari pedalaman sampai ke tempat yang tinggi dalam pemerintah dan membawa kesaksiannya kepada raja, kepada Perdana Menteri, kepada menteri-menteri dan kepada seluruh negara, bagaimana pekerjaan Roh Kudus dapat mengubah satu suku yang dulu dikatakan mabuk sebelum fajar menyingsing, dan tetapi sudah sekarang dapat dibawa ke tempat yang tinggi, dan dia tidak macam main politik untuk mendapat itu jawatan itu premier dari Sarawak, orang besar dari Sarawak, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, mereka sendiri yang panggil dia untuk mendapat jawatan sebagai senator dan presiden yang dipetua Dewan Negara. Jadi kita puji Tuhan daripada pelayanan pekerjaan Tuhan Roh Kudus di Baclalan itu, hikmat yang dari surga, iaitu hikmat yang murni, yang jernih, peramah dan tidak bergaduh, tidak bertengkar dengan orang, tapi dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan itu, Tuhan telah membawa umatnya berkenan dengan kerajaan negeri dan negara, sehingga orang kita dapat diberi tempat yang tinggi, bukan dengan cara yang secara dunia, tapi dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, hikmat yang dari surga. Jadi puji Tuhan, pada malam ini kami dapat bersama dengan Indonesia. Kami sangat menghormati kalian yang telah datang dari Indonesia ke Malaysia, membantu Malaysia di dalam pelayanan di Malaysia ini. Sekali lagi, kerana kita mau kami berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan itu kami juga berdoa dengan Indonesia supaya Indonesia dapat juga bantu kami di Malaysia, karena kami di Malaysia ini cuma kalau cara penduduk 32 juta lah, tetapi di Indonesia itu kalau 10% saja itu. Tapi doa kami adalah kalian kirim banyak pendua-pendua, kirim banyak orang Kristen datang ke Malaysia, supaya Malaysia itu menjadi negara yang dimiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang lahir dari Roh Kudus, dan ketujuh roh Tuhan memenuhi negara kami di Malaysia seperti di Indonesia, dan supaya jalan dibuka untuk pekerjaan Tuhan terus menerus di antara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan negeri-negeri jiran kita. Jadi puji Tuhan kerana malam ini kita dapat ada bersama. Dan sekali lagi, kerana saya dengar bahawa Pulau Borneo ini, Kalimantan ini akan menjadi capital lah, ibu kota negara Indonesia. Roh Kudus pernah beritahu saya apabila saya ke Pontianak satu ketika, ada 5-9 yang akan memberkati Pulau Indonesia supaya ada Borneo, supaya Borneo penuh dengan kemuliaan Tuhan. 5-9 itu ialah 9 yang pertama adalah Daniel pasal 9, dan 9 yang kedua ialah Ezra 9, dan 9 yang ketiga ialah Nehemiah 9, dan 9 yang keempat iaitu 9 buah Roh Kudus, dan 9 yang kelima itu ialah 9 karunia Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati kalian bila kalian terus berdoa untuk di Indonesia. Titipkan sedikit untuk Malaysia, dan kalau Malaysia dapat merasa angin yang tiup dari Indonesia, kami akan sangat diberkati, dan kami percaya
bila Indonesia diberkati dengan kemuliaan Tuhan, Malaysia juga diberkati, karena kami sangat gembira apabila orang Indonesia datang ke Sarawak, ke Sabah, di Semenanjung Malaysia. Di situlah kami melihat orang Melayu di negara kami mulai mendengar Injil. Dan kami tahu bahawa banyak orang Melayu di negara Malaysia pergi ke Indonesia untuk berbakti, dan kerana mereka tidak dapat berbakti di negara ini. Jadi kita terus doakan supaya ada kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Daniel kerana memberi kesempatan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pastor Philip. Jadi saya datang ke sini hanya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Tadi juga saya dibawa ke Oak Bridge School untuk supaya kita bisa juga menerapkan bagaimana gereja-gereja bisa jadi sekolah. Oke, ini visi yang bagus sekali. Gak usah mendirikan sekolah dengan investment yang luar biasa besarnya. Gereja tuh sepi dari Senin sampai Jumat. Itu bisa dipakai untuk sekolah National Plus, jadi bahasa Inggris. Jadi modulnya segala macamnya diupdate per sekian bulan dan berbahasa Inggris dan juga berbahasa Tionghoa, Cina. Wow, luar biasa. Lalu bertemu dengan Pastor Philip So dan juga Pastor Edwin Agung. Mereka adalah orang-orang yang punya fire luar biasa. Dan saya ini ditunggu besok dengan seorang bapak di mana dia adalah sesungguhnya seorang revivalist, umur berapa ya Pak Pastor? Umur 95 tahun begitu, tapi masih sehat. Ya. Dan dialah revivalist dari satu gunung namanya Bekalalang, di mana di gunung itu kalau kita mesti memanjat gunung itu berapa jam, Pastor? Mau 5-6 jam lah. 5-6 jam. Kalian harus mesti ke gunung dan dingin sekali, dan ribuan orang bisa doa di sana. Dan ini luar biasa sekali. Nah, ini Bekalalang ini ada di Borneo, di Pulau Kalimantan. Nah, oke, saya akan masuk dalam satu topik yang apakah ini main-main atau suatu topikal yang membuat kita takut, atau fake news, atau pengalihan isu, gitu kan? Dengan tema gempa besar, perang besar, wabah besar. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya isu ini bukan baru. Kalau kita ini ada di Indonesia, di wilayah dan juga Malaysia dan sekitarnya, kita ada di namanya di Ring of Fire. Oke, Ring of Fire. Itu sampai ke Los Angeles segala, nah gitu. Tetapi kalau saya membaca surat edaran dari gubernur, apakah ini fake news? Ya, apalagi ini di wilayah Jawa Barat, di mana ada provinsi yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia. Ini surat edaran ya kepada seluruh bupati wali kota se-Jawa Barat, supaya tentang meningkatkan kewaspadaan kesiapsiagaan gempa bumi megatrust Selat Sunda. Merespon, saya baca dulu. Merespon informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait kesiapsiagaan beberapa wilayah zona megatrust Indonesia yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa besar dan tsunami, serta menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B399 BNPB D-1 BP 03.02082024 tanggal 23 Agustus 2024. Hal langkah-langkah kesiapsiagaan zona megatrust. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bahwa Indonesia sebagai wilayah zona megatrust memiliki potensi gempa bumi yang dapat melepaskan energi gempa
signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam berbagai kekuatan. Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat dari kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Kedua, berdasarkan kajian para ahli terkait zona megatrust Selat Sunda merupakan potensi bukan prediksi. Jadi potensi bukan prediksi, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Untuk itulah diperlukan upaya kesiapsiagaan yang terus-menerus, baik berupa mitigasi struktural maupun non-struktural, dengan membangun bangunan aman gempa, merencanakan tata ruang pantai yang aman tsunami, serta membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika gempa bumi dan tsunami terjadi. 3. Mengambil langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman megatrust beserta dampak ikutannya sebagai berikut. A. Menginstruksikan kepada seluruh instansi wilayahnya masing-masing dan warga masyarakat untuk lebih meningkatkan mitigasi non-struktural sehingga lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadi bencana akibat adanya seismic gap, terutama di wilayah zona megatrust pantai selatan Jawa Barat. Meningkatkan mitigasi struktural diantaranya menyediakan dan memastikan ketersediaan papan informasi rambu bahaya, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara atau TES, tempat evakuasi terakhir TA, serta membangun early warning system EWS atau peringatan dini berbasis kearifan budaya setempat seperti kentongan, speaker masjid, alarm, dan sejenisnya. C. Pengecekan kembali kesiapan alat-alat peringatan dini dan sistem komunikasi kebencanaan, memastikan kesiapan tempat-tempat evakuasi dan memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu, serta arah evakuasi yang memadai, terutama untuk wilayah pantai selatan Jawa Barat. D. Meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap resiko gempa bumi dan tsunami. E. Meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan serta melaksanakan simulasi rencana kontingen menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. F. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait dengan informasi cuaca dan aktivitas seismik zona megatrust di wilayah masing-masing, serta melakukan pemantauan secara berkala baik melalui website maupun media lainnya. G. Koordinasi penanganan darurat bencana dapat menghubungi Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Barat di nomor telepon 022 7351 3621 atau call center 0823 1701 2056. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Ini tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia. Yang keenam, Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Kota selaku BPBD se-Jawa Barat. Sekian ya, ini tertanda ditandatangani secara elektronik oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Riyadi Mahmudin. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal gempa bumi sebenarnya bukan hal asing. Saya ini juga koordinator dari Lumbung Yusuf Indonesia, di mana tempat-tempat daerah bencana saya pernah pergi, Mentawai, Nias, apalagi itu Bantul, di mana Nabire, Palu, dan lain sebagainya. Wah, itu banyak sekali tempat-tempat. Jadi kalau memang early warning system itu kita memang harus bisa pelajari dan kita mesti aware. Namanya kita nih ada di gerakan My Home
di mana My Home itu harus bisa mengadopsi kota dan mengadopsi wilayah. Jadi setidaknya kita jangan cuek bebek gitu, nggak mau tahu. Nah, karena sesungguhnya kalau di Jepang juga itulah daerah gempa, ya. Tapi kok bisa selamat waktu gempa kemarin, kok nggak ada yang meninggal ya? Padahal besar sekali gitu kan. 6,7 atau berapa yang terakhir tuh ya. Nah, karena itu ada antisipasi sebetulnya, ada antisipasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, intensitas daripada gempa bumi akan semakin sering ke depan, akan semakin sering. Karena itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Tapi ketika kita sudah melihat di Alkitab, sudah ditulis, bukan berarti, ya, kita juga udah nggak bisa nengking, udah bernyerah kepada nasib dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kita harus bisa melek zaman, ya. Menjelang Tuhan Yesus datang, bahwa kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi pelaksana kita sebagai jemaat akhir zaman, kita lihat bahwa ini tulisan firman, ya, hampir 2000 tahun yang lalu, tahun 70-an sekian, tetapi dikatakan di sini yang membaca, yang mendengarkan, yang menuruti firman Tuhan. Saya bersyukur kalian tuh dengan kita nih orang-orang sederhana, tapi kita bisa membantu orang-orang yang kena bencana, ya. Ketika misalkan contoh lagi gempa bumi tahun 2023 di Turki, 10 provinsi, waduh, itu benar-benar 10 provinsi luluh lantak, dan yang paling hancur itu kota Hatay atau Antakya atau disebut Antioquia di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di mana di situ pengikut Kristus disebut orang Kristen pertama kali. Wah, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ya? Terus ada jam di situ, jam di tengah kota, berhenti pada jam gempa bumi. Saya berdoa di situ, Tuhan, apa maksudnya? Jam, perhatikan jamnya Tuhan. Jangan cuek bebek gitu, ya. Jadi kita nih bukan mau orang menyelamatkan diri, tapi kita mau menyelamatkan banyak orang, ya. Nah, kalau kita lihat, kenapa kita akan menjadi orang-orang yang dari Indonesia, dan saya sedang mengajak nih orang-orang Borneo. Kenapa saya dibawa ke Borneo? Harusnya saya ini pergi ke Amerika, Bapak Ibu sekalian, karena di Amerika itu ada gerakan namanya Global Day of Prayer for America. Tetapi bagaimana saya dibawa ke Sabah dulu sebelum saya ke Amerika, ini extra effort buat saya, dan saya butuh kemurahan Tuhan untuk memberikan kesehatan, kekuatan kepada saya, untuk saya ada posisi di mana Tuhan harus bicara sesuatu gitu kan. Nah, bagaimana kita ini bisa melihat dari orang yang negeri timur, di mana kok bertepatan juga dengan perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, Pasir Penajam. Dan Pasir Penajam itu sangat dekat dengan Malaysia, di mana Sabah dan Sarawak, Brunei, itu ada di Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu disebut benua kecil, ya, benua terkecil sebetulnya karena pulaunya terlalu besar. Tapi ada 3 negara di situ.
Nah, kenapa Indonesia sekarang kita mengadopsi Yerusalem? Sampai ada orang-orang yang harus berdoa terus di Yerusalem. Jadi kita dibawa oleh Tuhan sampai ke ujung akhir untuk menyelamatkan gelombang penyelamatan yang dari timur, untuk mengambil kunci untuk keselamatan bangsa Yahudi dan membuat cemburu mereka bangsa-bangsa lain kok memberitakan keselamatan ini, di mana jumlah orang Yahudi yang akan diselamatkan mungkin secara simbolik bisa ya, tetapi cuma 144.000, sementara sekarang yang selamat itu baru 70.000 orang saja. Apakah ini juga simbolik? I don't know. Tapi ngapain sih kita capek-capek mesti doa di Yerusalem? Emang mau jalan-jalan? Karena kita kontrak rumah juga begitu mahal. Kita nih penuh kemurahan Tuhan. We are holding the key, di mana kita from the east back to the west and back to Jerusalem. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Nah ini, pendoa denger ini. Penggerak, jangan menganggap diri kita pandai, hebat. Doa kita sepertinya nancep langsung, cus. We have to humble ourselves. Ada servanthood spirit di dalam gereja Tuhan, di dalam gerakan doa, untuk melayani bangsa-bangsa. Di sini dikatakan aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saya baru bicara dengan Pak Philip So mengenai bagaimana kok kita Indonesia diundang untuk bikin Christmas celebration tanggal 25 Desember, dan itu tanggal berapa Pak Philip? 24th. That so you told me that so on the 24th it's tanggal 24 bulan Kislev. Ini ada korelasinya. Kenapa kita bisa mengerti tanggal-tanggal seperti ini? Padahal kita nih orang Indo, orang Malay, Melayu. Nah ternyata itu tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Hanukkah, pentabisan Bait Allah. Itu Yohanes 10 ayat 22, di mana Yesus ada di Bait Allah, dan ketika murid-murid Tuhan, bukan murid-murid, orang-orang bertanya, apakah engkau Mesias itu? Dan Yesus berkata, aku pun ngomong kamu nggak percaya. Bukan kita mau sombong. Kenapa kita yang diundang, negeri dari timur, yang nggak diperhatikan? Apalagi Indonesia. Sorry I have to say, so many nations look down upon Indonesia. Coba kita lihat peta ini. Mana itu slide-nya? Coba slide. Tolong slide-nya, Zule. Saya baru seminggu pergi ke IKN lagi. Ya, seminggu lebih lah gitu. Atau yang baru-baru ini saya ke IKN yang seharusnya ini tertutup bagi semua. Tapi kita nggak tahu kita bisa masuk gitu kan. Dan berdoa sampai ke istana yang baru. Dan Tuhan berbicara banyak. Dan ketika kita berdoa di IKN, kok banyak yang Tuhan singkatkan. Ada satu kata datang ke pikiran saya, Davos. Davos, apa ya Davos? Oh, the city of Davos, itu ada di Switzerland, itu penduduknya 10.000 lebih. Ada apa di situ? Dan ternyata bulan-bulan ini akan ada satu keputusan World Economic Forum di kota itu akan memutuskan untuk World Economic Forum, di mana ada
satu rekayasa keputusan untuk depopulasi. Depopulasi. Wow. Sementara ketika di IKN, kita berdua di mobil, kok kita nangkep bahwa satu sehat. Nah, saya pulang nih dari sini, saya harus ngisi satu sehat. Itu Peduli Lindungi yang baru. Dan kelihatannya pandemi akan dirilis pertengahan tahun depan dengan pandemic treaty yang akan due-nya akhir Juni tahun depan. Oh, kita lihat di sini. Bukankah di setiap menara doa ada gambar ini? Puji Tuhan di ruang doa My Home ada juga ini. Kenapa Jakarta, ibu kotanya, berpindah ke Borneo? Dari Jakarta, Jawa di bawahnya, pindah ke Kalimantan. Pindah ke Kalimantan. Berarti kalau kita lihat di jalur pintu gerbang, 12 pintu gerbang, dari Bethany Gate pindah ke Golden Gate. Dan satu yang paling signifikan itu gate mana? Pintu gerbang emas. Pintu gerbang emas. Paus aja bisa ngomong bahwa kekayaan Indonesia bukan sekedar tambang emas. Dan memang Amerika juga hidupnya dari sini. Ya, banyak tambang emas. Nah, kita lihat kok jadi Golden Gate pindah. Dari Bethany Gate ke Golden Gate. Maksudnya apa ya? Bukankah Mesias datang melalui pintu gerbang emas? Dan kedatangan Mesias yang kedua kali di Bukit Zaitun, kita lihat itu di area mana? Golden Gate. Jadi kita nih baru retreat dengan teman-teman sekitar 30-an orang untuk mengirim 30.000 misionaris. Kita mau start dari mana? Dan dari hasil doa kita, jangan kita pergi kemana-kemana. Lihat, kita segitiga aja Golden Gate ini. Dari Indonesia back to Jerusalem ternyata ada 33 negara yang diadopsi. Apakah ini cocok logi? Dari 40 negara dikurangi karena ada grup daripada yang mana ke England, kemana Amerika, dan sebagainya. 33. Terus coba lihat next slide. Ini berapa tahun yang lalu, nggak bertahun-tahun yang lalu, ini anak saya nih, Yosef, di Pasir Penajam, kita berdiri, belum ada wacana akan jadi nggak IKN. Ini masih begini, panasnya minta ampun. Terus, next. Titik nolnya seperti ini, kayak hutan, masih hutan. Ini perjalanan saya kedua. Terus, next. Kita doa di tanah seperti ini, nothing. Masih dari pohon-pohon, ini pohon tuh lurus panjang begitu, itu sebenarnya mahal sekali karena itu eukaliptus atau pohon apa itu yang pokoknya lurus begitu. Jadi memang green city. Kita nggak ngerti ini apa, ternyata ini jadi cikal bakal istana. Next. Ini anak saya nih, guyon-guyon, saya fotoin dia. Ini tenda 1, ada tempat Pak Jokowi nanti akan nginep. Sekarang, next. Ini Bapak Presiden kita nginep di sini. Sekarang ya mungkin udah di hotel ya.
Next. Terus, inilah the new city today. Next. Nah, ini adalah taman di Taman Wijaya Kusuma. Kusuma Bangsa. Next. Ya, kita jalan di sini. Dan inilah, ini bukan presidennya ya, ini istana presiden. Tapi kok burungnya mengepak? Orang boleh menghina, boleh apa, tetapi kenapa burung Garudanya nggak begini? Nggak biasa, tapi lagi terbang. Dan ketika saya coba pakai kompas, ini menghadap mana ini sebetulnya? Dan ternyata ini menghadap timur. My God. Ini nanti warna berubah jadi hijau ya. Pasti bagus sekali, green gitu. Besi-besinya itu. Jadi kalau kita baca Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur untuk melaksanakan keputusan yang sudah direncanakan sejak dari dahulu kala. Dan inilah proyek, bukan proyek kolonial zaman baheula, zaman dulu yang diwariskan kepada kita seperti Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, Tampak Siring dan sebagainya. Tapi this is the new Nusantara, dan Nusantara itu pulau-pulau yang di luar. Jadi pulau-pulau yang ada di timur yang dinanti-nantikan oleh Tuhan, Yesaya 42 10 sampai 12. Yang kota-kotanya dihuni oleh Kedar. Jadi gerakan ke depan, kita harus bisa melihat bahwa ini adalah kebangkitan daripada orang yang ada di pulau-pulau di negeri yang jauh dari timur. Bahkan saya tadi pagi saya observe Kemenyan. Saya katakan, Tuhan, ini Kemenyan dari mana? Saya ke Wikipedia kemana pun. Ternyata Kemenyan sudah dikenal 5.000 tahun yang lalu itu dapatnya dari negara yang ada, yang disebut ada emasnya, yang disebut Suwarna Dwipa. Dan kok tertulis di situ yang paling bagus Kemenyan berasal dari Sumatera Utara, dari Dairi dan lain sebagainya. Oh my God. Itu Kemenyan itu adalah insen, wangi-wangian di hadapan Tuhan, memang untuk balsam jenazah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa itu udah selesai slide-nya. Jadi ketika kita mau mengirim misionaris model apa? Kita adopsi dulu negara-negara itu. Jangan sekedar, ya susah, ya berat. Jangan tidur. Itu Raja Wali udah mengepakkan sayapnya dan akan melaksanakan keputusan dari Tuhan. Kalau Rick Riding ngomong bahwa kita nih gereja nih, jangan sampai Indonesia nih seperti gajah tapi nggak melangkah-langkah, tidur, gajah tidur. Jadi ini apakah terlalu banyak pewahyuan yang cocok logi? Kita jangan banyak mendengar berita dari orang lain, tapi harus perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Akan terjadi gerakan yang belum pernah terjadi di mana orang Yahudi itu sekarang berdoa untuk minta kedatangan Sang Mesias bagi kita. Mesias akan datang kembali kedua kali melalui pintu gerbang emas. Dan ketika kita berapa hari terakhir bahwa Yesus memasuki pintu gerbang emas itu, dia minta kepada murid-muridnya seekor keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti keledai liar. Keledai liar adalah sifat dari Ismail. Dan Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 ayat 7-nya. Kedar dan Nebayot akan datang berhimpun kepadamu. Ayat 1, bangkitlah dan menjadi terang sebab kekelaman akan menutupi bumi. Perang
terjadi di mana-mana. Jadi kita mencanangkan GET 30.33 Go Evangelism Transformation 30.000 dari pulau-pulau akan seperti burung Garuda. Itu burung Garuda itu adalah burung disebut ayet ya, nama yang aslinya tuh ayet gitu ya. Itu burung buas akan terbang dari mana? Negeri yang jauh dari timur. Nusantara adalah geografis profetik di akhir zaman. Jangan berpikir secara politik. Kalau berpikir secara politik, kita dengan Malaysia juga kurang nggak bersatu, dengan Brunei, dengan kita ASEAN, ada di negara ASEAN. Tetapi kalau kita lihat kejayaan zaman dulu, kita dalam unity pulau-pulau ini. Apakah kita mau kolaborasi? Menjadi pelaksana keputusan Tuhan? Nah, kalau kita lihat, kenapa kita harus memegang kunci emas untuk membuka Golden Gate ini? Saya nggak ngerti, karena akan terjadi gempa besar nanti yang membuka Golden Gate ini. Karena begitu penting, ada hitungan sebanyak 144.000 orang. Mungkin ini simbolik saya katakan, tetapi sangat sedikit dibanding dengan miliar jiwa. Kalau World Economic Forum mau buat satu, mencanangkan globalis ini, mencanangkan depopulasi, depopulasinya nggak kira-kira 6 miliar orang. Harus dikurangi. Wow. Kalau iblis berkehendak mau memusnahkan banyak orang dari muka bumi, apakah kita nggak punya plan untuk menyelamatkan jiwa? Gitu. Kegoncangan dunia, peperangan bangsa-bangsa dengan tingkat regional, gempa bumi, bahkan wabah, cacar, waduh, mpox dan sebagainya. Mari kita fokuskan diri kepada rancangan Tuhan. Aku yakin, aku nih nggak, ya takut sih, takut dengan gempa besar, tapi aku menolong banyak puluhan negara, bukan puluhan negara, puluhan tempat, beberapa negara di mana gempa besar, aku datang menolong mereka, memberi makan kepada mereka. Kalian boleh menilai saya sebagai hamba Tuhan gimana tukang ngumpulin duit, tapi untuk to feed the people, untuk bukan memperkaya diriku sendiri. Matius 25, apakah kita ini mau jadi bangsa kambing atau mau jadi bangsa domba? Fokuskan kepada rencana Tuhan yang besar, supaya gereja kembali melekat kepada batu penjuru ini. Dan doa ini harus dituntun oleh Roh Kudus. Penuh kerendahan hati dan kerelaan untuk dipenuhi dengan doa-doa yang marifat, yang dipenuhi oleh kuasa dan otoritas, ya. Kita akan masuk masa resesi besar. Waduh, ini gelombang pengangguran akan terjadi di mana-mana dengan adanya teknologi. Bukan AI, AGI. Kecerdasannya lebih dari AI. Damai sejahtera semakin hilang di bumi. Kasih di antara kita semakin memudar. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa. Diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Waduh, 25% dari bumi. Wilayah mana nih? Secara geografis. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang menunggangi kuda ini disebut Hades atau Thanatos. Diberikan kuasa.
Berarti kalau 1/4 miliar dong. Nah, apa yang disebutnya binatang buas? Awan buaya, kita kan ditelan buaya, gajah, atau gimana ular berbisa. Virus, penyakit sampar. Jadi gelombang peperangan juga ini diikuti dengan gelombang peperangan yang begitu besar, di mana gelombang peperangan ini setelah Gog Magog ada perang dunia ketiga dan perang dunia keempat itu di Wahyu 9 ayat 13 sampai 16. Ya, ini menyangkut Timur Tengah tuh, lihat di dalam ayat ke-14 ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Di mana itu? Kalau bukan Timur Tengah. Maka dilepaskan ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Berarti 200 juta, 20.000 laksa. Perang berikutnya apa nih? Perang berikutnya itulah yang disebut Harmagedon. Dan loh, kok kita bisa nyampe ke sana? Mayom Indonesia menjadi representatif, padahal kita nggak punya hubungan diplomatik. Kok bisa masuk ke daerah yang terlarang, daerah yang tersembunyi, daerah yang penuh rahasia, di mana tempat itu di dalam Wahyu 16 mulai, ya ini aja ayat 16 deh, ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Jadi perang Armagedon yang terakhir, the mother of war, itu terjadi dalam Wahyu 19 ayat 17 sampai 19 sampai 21. Wow. Coba saya baca ya secara cepat. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya. Burung yang terbang di tengah langit. Apa maksudnya? Pesawat terbang semua. Jet. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua yang baik, yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan mereka, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang dan keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi kita lihat di sini, nabi besar, tokoh dunia, akan menghasut semua raja dan panglima untuk melawan Tuhan Yesus. Jadi peperangan melawan Tuhan ada di Armagedon. Tokoh antikris dan nabi palsu dengan karisma dan mujizat. Di tengah apa nanti? Kita lihat di dalam Wahyu 16 ayat 1 dan 2 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya kepada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. So, how? Bukan ini semua ada tertulis? Banyak penafsiran, banyak seminar eskatologi, akhir zaman, dan lain sebagainya.
Tapi sadar nggak bahwa we are in the midst, bukan in the future. We are not talking about the future. We are talking about today. What are we doing? Apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita akan melakukan sesuai biasa-biasa yang kita lakukan? Kalau kita bisa melihat segala sesuatu dalam keadaan bahwa kita ada di penghujung akhir zaman, bahkan rapture pun semakin dekat, mari tes diri kita. Apakah kita fruitful enough? Kita hidup berbuah-buah? Gereja kita efektifkah? Pelayanan kita masih bagus gak? Kita berjejaring gak? Berkolaborasi gak? Untuk kita menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya, bukan mengalih-alihkan jemaat. Karena kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14 ya, itu Injil kerajaan itu harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi akan terjadi deru perang, kabar-kabar tentang peperangan antar bangsa, itu masih belum perang Harmagedon. Megatrust juga itu sebetulnya di dalam firman Tuhan banyak terjadi, banyak tulisan mengenai gempa dan lain sebagainya. Tetapi yang paling mengerikan itulah gempa terakhir itu nih. Apakah itu megatrust itu di situ yang melawan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, megatrust tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi ada gempa yang akan menghancurkan, yang melawan Tuhan. Sekarang warning ada di mana-mana. Kita juga harus jeli. Saya pernah di Nabire waktu itu tidur menolong orang lagi tidur. Habis terjadi gempa, waktu itu saya tidur di hotel. Waduh, hotel saya nggak berani tutup pintu. Harus bukain pintu ketika lari, supaya saya lari cepat. Dan ketika gempa terjadi subuh-subuh, saya keluar bawa guling. Saya peluk guling. Dan bingung ketika gempa terjadi, saya mesti lari kemana. Saya keluar gitu. Dan gak mau saya tinggal di hotel yang berbintang, bahkan hotel yang bertingkat gitu kan. Saya lihat di situ semua hotel retak-retak, jadi saya lihat kamar saya yang retaknya sedikit saja. Puluhan tempat. Dan saya masih hidup. Pertanyaannya, kita mau jadi korban atau kita mau menyelamatkan orang? Yesaya 42 ayat 6. Aku memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Yang menjadi perjanjian untuk bangsa-bangsa. Kenapa kita ada di pulau-pulau? Saya yakin percaya. Kita akan melihat satu gelombang tsunami secara rohani. Tsunami-nya bukan tsunami bencana yang kita harus perhatikan. Itu juga memang kita harus antisipasi. Surat-surat kalian udah mesti, saya udah ngomong sama istri saya, surat-surat yang penting coba tolong di ini supaya ketika kita jangan panik dan kita tahu di mana surat yang penting. Kita perhatikan karena kita ada di daerah supermarket bencana, ada 16 lempengan besar di Indonesia. Itu sewaktu-waktu bisa saja dimanapun. Tetapi kenapa Kalimantan Tuhan sisakan? Tapi ketika saya ada di kota Kinabalu waktu itu, persis lagi saya ada, bisa juga ada gempa. Katanya Kalimantan itu free zone ya untuk gempa bumi itu. Tapi waktu itu terjadi gempa sampai
pucuk daripada ujung daripada gunungnya itu patah. Jadi tingginya itu jadi berkurang. Anyway, hari semakin larut malam. Apakah kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana? Masih ada minyak. Mau nggak kita punya kerelaan untuk kita berdiri bagi bangsa kita? Yuk di kota-kota kalian mulai mobilisasi doa. Dengan keluarga, jangan jadi kita nih home alone semua gitu kan. Tapi bagaimana penuhi cawan ini? Cawan kemurahan. Kita harus terkoneksi dengan Yerusalem. Karena kita dipilih Tuhan untuk adopsi ini. Menyelamatkan orang-orang Yahudi. Yang akan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan membawa bangsa-bangsa lain. Percaya kepada Tuhan. Mungkin Anda pikir perkara kecil. Ini buat saya. Aduh, beban ilahinya berat banget. Haraplah mengerti orang-orang yang pergi ke sana, diutus ke sana. Nggak ada nih musim jalan-jalan lagi, udah nggak ada. Groaning, rasa sakit bersalin. Adopsi bangsa-bangsa. My Home akan adopsi 33 negara. Anda siap, nggak siap, pokoknya terserah sih. Aku akan lanjut siapa yang bagi orang yang siap. Setidaknya lahirkan itu di dalam doa kita. Justru kita akan melihat reward Tuhan akan semakin banyak atas kita. Ketika kita berdoa bukan keselamatan kita sendiri, tapi keselamatan banyak jiwa-jiwa. Doakan saya, hari-hari ini saya ditugaskan Tuhan dengan hal-hal yang buat saya sepertinya nggak mampu, nggak kuat, nggak tahu mesti ngomong apa. Borneo, Turki, Mesir, Arab Saudi, Jepang. Anyway, lihat di peta itu 33 negara di segitiga Golden Gate itu. Dan kita akan memegang kunci tuayan jiwa secara besar-besaran. Biar miliar jiwa tidak binasa. Tapi miliar jiwa akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap kita sebagai batu yang diletakkan di atas batu penjuru itu. Supaya kita tetap kuat. Mengait sama batu penjuru itu. Supaya ada gempa, ada tsunami, ada apa, kita tetap bertahan. Jesus on the boat. Dia ada di perahu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.